Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Salsabila Agustiawati. Saya selaku mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Kartara Harja, Prodi Akuntansi semester 4 dengan nomor NIM 2201422019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal untuk memenuhi tugas perpajakan 2. Jadi, penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan tentu harus disesuaikan dengan peraturan fiskal yang berlaku. Apalagi ketika laporan keuangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat SPT PPh yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Laporan keuangan umumnya dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang belum tentu sama dengan peraturan atau ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan koreksi fiskal atau yang biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Dokumen ini berbentuk lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi ini juga dilakukan kepada seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pengeluaran atau beban dan pendapatan. Tujuan dari rekonsiliasi fiskal ini diantaranya untuk memeriksa kembali draft atau laporan keuangan sebelum diserahkan ke DJP, lalu untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan, juga untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penghitungan pajak yang dapat menyebabkan kerugian. Sekarang kita lihat bagian yang di kotak ya. Bagaimana cara menghitung pajak perusahaan? Jadi untuk menghitung pajak perusahaan itu kan dasarnya adalah penghasilan. Kemudian ada beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Tapi kalau dalam praktek kan tidak mungkin ya perusahaan membuat dua pencatatan antara catatan akuntansi sendiri dan pajak catatan sendiri. Sehingga di dalam praktek pencatatan yang dipakai itu cuma satu, yaitu pencatatan akuntansi. Maka rekonsiliasi fiskal akan belajar tentang bagaimana dari pencatatan akuntansi kita ketemu dengan penghasilan kena pajak. Jadi, satu proses kita lakukan untuk menemukan berapa sih penghasilan kena pajak dari laba secara akuntansi itu disebut sebagai rekonsiliasi fiskal. Jadi di sini yang buat perbedaannya karena antara pembukuan dengan pajak itu berbeda. Sehingga di sini kita tidak mungkin melakukan double pencatatan. Sehingga kita melakukan pencatatan berdasarkan akuntansi. Maka di sini akan muncul perbedaan antara akuntansi dengan fiskal. Maka di sini kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, secara teknik, rekonsiliasi fiskal ini ada dua. Yang pertama adalah teknik rekonsiliasi. Jadi, apa sih teknik rekonsiliasi itu? Nah, jadi teknik rekonsiliasi adalah melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban, sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode ini memudahkan proses pengisian SPT. Lalu yang kedua ada koreksi, yaitu pembenaran yang dilakukan terhadap laba akuntansi dengan melakukan penambahan atau koreksi positif dan pengurangan atau koreksi negatif. Hanya berdasar penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai. Di dunia praktik, teknik rekonsiliasi ini lebih banyak digunakan. Tapi, teknik koreksi juga menjadi penting pada saat kita membuat pencatatan atas laporan keuangan. Kan kalau bikin catatan atas laporan keuangan itu kan mulainya tuh dari laba sebelum pajak, baru dikoreksi positif dan koreksi negatifnya. Selanjutnya, dalam perusahaan pasti selalu ada trade-off antara akuntansi dengan pajak. Ketika laba perusahaan tinggi, perusahaan akan senang sebab akan menarik minat pemegang saham potensial. Tapi di sisi perpajakan, bersifat tidak menguntungkan sebab jika laba perusahaan tinggi, maka meningkat pula beban pajak yang harus dibayar. Kemudian ada kerangka perbedaan. Jadi rekonsiliasi fiskal ini dilakukan karena ada beda. Dan bedanya ini dibedakan menjadi dua, yaitu permanen dan kontemporer. Perbedaan ini juga menjadi fokus dalam research book tax gap dan secara accounting nantinya akan memunculkan pajak tangguhan. Selanjutnya adalah macam perbedaan. Nah, ada dua macam perbedaan. Yang pertama berdasar sifat, ada dua, yaitu positif dan negatif.
Positif yaitu perbedaan yang akan meningkatkan penghasilan kena pajak. Itu namanya koreksi positif. Lalu negatif yaitu bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Itu dinamakan koreksi negatif. Nah, berdasarkan jangka waktu ada dua, yaitu temporer, yaitu hanya waktu. Jadi, suatu waktu nanti akan ketemu yang akan berujung pada hasil akhir yang sama. Sedangkan perbedaan permanen yaitu perbedaan yang akan berbeda terus, tidak akan terserupakan seiring waktu. Kemudian, bagaimana cara melakukan penyesuaian? Nah, langkah pertama yaitu dari laba akuntansi, lalu ditambah penghasilan yang belum diakui, lalu dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian ditambah biaya non-deductible, yaitu biaya yang menurut pajak tidak diperkenankan. Contohnya, pengeluaran yang bersifat nominatif. Berikutnya dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, lalu dikurangi penghasilan dikenai PPh final, kemudian ditambah biaya 3M untuk penghasilan final. Lalu, dikurangkan penghasilan kena pajak kalau untuk orang pribadi. Nah, tapi kalau tidak, kita langsung mendapatkan penghasilan kena pajaknya. Dari situ dikalikan tarif, maka ketemulah beban pajak itu. Baru setelah itu kita catat pajak tangguhannya dari perbedaan-perbedaan yang sifatnya tuh temporer, maaf ya. Lalu ini ada perbedaan temporer yang tadi ya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu temporer bersifat kena pajak dan bersifat dikurangkan. Kalau dia kena pajak, nanti akan memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi dan akan memunculkan liabilitas pajak tangguhan. Tapi kalau dia dapat dikurangkan, sebaliknya, dia akan menjadi manfaat pajak penghasilan, di sisi lain nanti akan memunculkan aset pajak tangguhan. Lalu, apa bedanya laporan keuangan dan laporan fiskal? Jadi, laporan keuangan itu nantinya akan digunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Sedangkan laporan fiskal itu akan disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar untuk pengungkapan komponen-komponen tertentu. Kemudian, ini adalah item-item apa yang biasanya dikoreksi. Contohnya, misalnya ya, penghasilan yang bukan objek pajak seperti bantuan atau sumbangan, hibah dari keluarga, warisan, natura, dan seterusnya. Terus, yang berikut ini yang non-deductible expenses yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 seperti pembagian laba, biaya yang untuk kepentingan pribadi, premi asuransi, dan seterusnya. Dan ini adalah mana yang deductible dan non-deductible. Jadi misalnya yang non-deductible itu pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai. Nah, ini tuh menjadi deductible kalau bentuknya adalah penggantian biaya pengobatan. Dan ini masuknya tuh ke slip gaji. Lalu ada makan siang bagi sebagian karyawan itu non-deductible, tapi kalau seluruh karyawan itu menjadi deductible. Lalu kalau PPh 21 ditanggung perusahaan itu non-deductible, tetapi kalau tunjangan PPh 21 itu menjadi deductible. Kemudian kalau biaya jamuan tidak ada daftar nominatif itu adalah non-deductible, tapi kalau dilengkapi daftar nominatif itu menjadi deductible. Jadi di sini penting sekali bagi perusahaan untuk membuat explaining karena semakin banyak non-deductible akan membuat pajak semakin besar. Jadi harus dihindari biaya-biaya yang bersifat non-deductible. Lalu ini adalah penghasilan yang dikenai pajak final. Menurut pasal 4 ayat 2 yaitu ada bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara, lalu bunga simpanan koperasi, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan pengalihan tanah dan bangunan, lalu penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate, lalu penghasilan sewa tanah atau bangunan, kemudian penghasilan tertentu lainnya yang diatur PP. Jadi nanti kalau kita ketemu penghasilan ini tuh harus dikoreksi, dan koreksinya adalah koreksi negatif karena ini akan mengurangi penghasilan karena dia sudah dikenakan pajak final. Nah, jadi sekian dulu pembahasan rekonsiliasi fiskal ini dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.